Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ada di mana-mana, di berita, di keputusan medis, bahkan di obrolan kita sehari-hari, tapi sering banget bikin kita salah kaprah. Sering banget. Probabilitas. Sumber kita adalah bab 6 dari buku super keren Daniel Levitin, A Field Guide to Lies and Statistics. Jadi tujuan kita hari ini simple aja. Kita mau bongkar gimana angka probabilitas ini sering banget ngeprank intuisi kita. Ngeprank ya? Betul. Dan gimana caranya biar kita bisa mikir lebih jernih soal peluang, risiko, dan kebetulan. Siap-siap karena beberapa jebakan logika ini bahkan bisa bikin para ahli pusing. Dan yang bikin ini menarik banget adalah probabilitas itu kan rasanya intuitif ya. Kita merasa ngerti gitu apa itu peluang 50%. Tapi nyatanya seringkali logika probabilitas itu justru kebalikannya dari intuisi. Benar. Buku ini nunjukin kalau kita paham beberapa konsep dasarnya aja, cara kita ngelihat berita pemilu, hasil tes kesehatan, atau bahkan cerita kriminal yang dramatis, itu bisa berubah total. Ini bukan cuma soal matematika, tapi soal jadi lebih cerdas di dunia yang penuh angka. Oke. Mari kita bedah ini. Waktu kita dengar peluang 50%, apa sih artinya? Ternyata nggak sesimpel itu. Levitin membaginya jadi 3 jenis utama. Yang pertama, yang paling kita kenal dari sekolah, itu probabilitas klasik. Ini basisnya simetri. Semua kemungkinan dianggap punya peluang yang sama. Contohnya gampang banget. Lempar dadu, peluang dapat angka 6, ya 1:6. Atau lempar koin, peluang dapat gambar, ya 1:2. Gitu kan? Betul. Itu yang paling dasar. Tapi dunia nyata kan nggak selalu sesimetris dadu. Makanya ada jenis kedua, probabilitas frekuentis. Nah, ini dasarnya bukan lagi asumsi simetri, tapi data dari pengamatan berulang. Oke, data ya? Iya, bayangin ada uji coba obat baru ke 1.000 orang. Kalau obatnya manjur di 600 orang, kita bisa bilang probabilitas keberhasilannya 60%. Dasarnya murni dari frekuensi kejadian di masa lalu. Makin banyak datanya, harusnya makin akurat. Oke, jadi yang satu teori, yang satu lagi praktik dari data. Nah ini dia jenis ketiga yang kayaknya paling sering bikin bingung dan paling sering kita pakai tanpa sadar. Probabilitas subjektif atau yang sering disebut juga Bayesian. Nah ini. Ini bukan soal dadu atau eksperimen, tapi soal seberapa besar tingkat kepercayaan kita pada sesuatu berdasarkan semua informasi yang kita punya. Disinilah letak keseruannya. Saat peramal cuaca bilang peluang hujan 30%, itu bukan berarti mereka punya 100 hari yang identik terus hujan turun di 30 hari. Kan nggak mungkin ada hari yang identik. Nggak mungkin ya. Angka 30% itu adalah probabilitas subjektif. Tingkat kepercayaan mereka yang didasarkan pada semua model komputer canggih dan data historis yang mereka olah. Itu semacam penilaian ahli. Jadi ini lebih ke judgment call yang berbasis data ya. Sama kayak kalau teman bilang, kayaknya 50% deh gue bakal datang ke pesta lo. Dia kan nggak melakukan eksperimen. Tepat. Dia cuma lagi mengukur tingkat keyakinan dia sendiri dengan mempertimbangkan macet, kerjaan, sama mood dia saat itu. Tepat. Dan ini jebakan pertama. Hanya karena ada dua kemungkinan, temanmu datang atau tidak datang, bukan berarti peluangnya otomatis 50-50. Bisa jadi tingkat kepercayaannya sebenarnya 90% dia akan datang, atau mungkin cuma 10%. Angka itu mencerminkan keyakinan, bukan pembagian peluang yang adil. Jadi langkah pertama biar nggak terjebak, tuh selalu bertanya, saat saya dengar angka probabilitas, ini datang dari mana? Dari simetri, data masa lalu, atau dari tingkat kepercayaan seseorang? Oke, pondasinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian di mana salah paham soal probabilitas ini akibatnya bukan cuma bikin bingung, tapi bisa fatal. Betul. Ada aturan perkalian yang kelihatannya simpel, tapi kalau salah diterapkan, akibatnya bisa menghancurkan hidup seseorang. Ini kisah yang benar-benar tragis dari Inggris, kasus Sally Clark. Dia seorang pengacara yang 2 bayinya meninggal mendadak, dan negara menuduh dia yang membunuh keduanya. Kasus ini jadi contoh klasik di dunia statistik dan hukum, dan memunculkan pertanyaan krusial. Kapan kita boleh mengalihkan dua probabilitas? Aturannya jelas. Hanya kalau kedua kejadian itu independen. Independen, artinya kejadian pertama sama sekali nggak ada pengaruhnya ke yang kedua gitu ya? Persis, saling lepas total. Contoh paling gampang ya lempar koin. Mau lemparan pertama hasilnya gambar 100 kali pun, peluang di lemparan ke 101 tetap 50-50.
Tapi kan banyak banget hal di dunia ini yang nggak independen. Buku ini ngasih contoh cuaca. Peluang hari ini dingin banget dan besok dingin banget, itu nggak bisa dihitung dengan mengalihkan peluang dingin hari ini dan peluang dingin besok. Jelas nggak bisa. Jelas ada hubungannya, ada pola cuaca. Kalau hari ini badai salju, ya kemungkinan besar besok masih dingin. Nah, inilah kesalahan fatal yang terjadi di kasus Sally Clark. Saksi ahli dari pihak jaksa penuntut, seorang profesor pediatri, bukan ahli statistik, mengambil angka bahwa kasus kematian bayi mendadak atau SIDS itu langka, kira-kira 1:8.543. Oke. Lalu, dengan polosnya, dia mengalihkan angka itu dengan dirinya sendiri. 1/8.543 kali 1/8.543. Hasilnya, peluang 1:73 juta. Wow, 1:73 juta, saya pun kalau jadi juri dan dengar angka itu, mungkin bakal langsung terpengaruh. Rasanya nggak mungkin itu cuma kebetulan. Tentu. Angka sekecil itu rasanya udah jadi bukti paling kuat. Jadi, di mana letak kesalahan fatalnya? Kesalahan fatalnya ada di asumsi bahwa 2 kematian SIDS di keluarga yang sama adalah kejadian independen. Itu asumsi yang ngawur dan bahaya banget. Kenapa? Kalau kita lihat gambaran besarnya, bisa jadi ada faktor genetik atau lingkungan yang sama di rumah itu yang membuat risiko SIDS jadi jauh lebih tinggi untuk semua anak di keluarga tersebut. Ah, masuk akal. Kalau memang ada faktor genetik, setelah anak pertama meninggal karena SIDS, peluang anak kedua yang punya gen serupa juga terdampak bisa jadi bukan 1:8.543 lagi, tapi mungkin 1:100 atau bahkan 1:2. Tunggu sebentar, ini krusial. Tapi di hadapan juri 1:73 juta, itu argumen yang sangat kuat. Apakah pihak pembela tidak bisa melawan statistik itu dengan statistik lain? Kenapa argumen jaksa bisa begitu dominan? Pertanyaan bagus. Mereka mencoba, tapi kekuatan narasi dari angka 1:73 juta itu luar biasa. Angka itu sangat mudah diingat dan terdengar sangat meyakinkan bagi orang awam. Benar juga. Sementara penjelasan tandingan dari pihak pembela tentang probabilitas bersyarat dan faktor genetik itu jauh lebih rumit dan kurang dramatis. Jaksa berhasil menciptakan apa yang disebut ilusi kepastian matematis. Wow. Pada akhirnya, Royal Statistical Society bahkan sampai mengeluarkan pernyataan publik yang mengutuk penggunaan statistik semacam itu di pengadilan. Jadi angka itu menyesatkan dan pada dasarnya meracuni pikiran juri. Nyonya Clark dihukum kan? Betul. Dia dihukum penjara seumur hidup. Baru setelah bertahun-tahun banding, dan setelah ditemukan bukti medis baru bahwa bayi kedua ternyata meninggal karena infeksi bakteri, hukumannya dibatalkan. Tapi tragedinya sudah terjadi, hidupnya hancur. Ngeri banget. Ini contoh nyata betapa berbahayanya statistik di tangan orang yang tidak memahaminya, terutama di ruang sidang. Kasus Sally Clark itu benar-benar mengerikan. Rasanya sulit percaya kesalahan statistik bisa punya dampak sedahsyat itu. Ini membuat saya berpikir, kesalahan logika yang sama jangan-jangan juga sering terjadi di area lain yang krusial, misalnya di dunia medis. Sangat sering, dan jebakannya mirip. Bayangkan kamu melakukan tes screening untuk sebuah penyakit langka. Beberapa hari kemudian, telepon berdering, dan hasilnya positif. Wah, Apa yang pertama kali melintas di pikiran? Pasti panik. Rasanya seperti vonis. Tapi statistik, sekali lagi, menceritakan kisah yang sangat berbeda. nah ini dia. Intuisi kita pasti bilang, oke, tesnya positif berarti kemungkinan besar saya sakit. Tepat. Disinilah kita harus bisa membedakan dua pertanyaan yang kelihatannya mirip, tapi jawabannya bisa beda jauh. Pertanyaan pertama, berapa peluang hasil tes saya positif jika saya memang sakit? Ini mengukur akurasi tesnya. Oke. Pertanyaan kedua, dan ini yang paling penting buatmu. Berapa peluang saya memang sakit jika hasil tes saya positif? Oke, kedengarannya mirip, tapi kenapa jawabannya bisa beda? Buku ini pakai contoh mamogram untuk kanker payudara, kan? Coba kita pecah angkanya. Oke, kita pakai angka dari buku. Pertama, prevalensi. Kanker payudara itu ternyata relatif jarang, hanya sekitar 0,8% dari populasi wanita. 0,8% ya? Iya, artinya kalau kita ambil 10.000 wanita secara acak, hanya 80 orang yang benar-benar punya penyakit ini, dan 9.920 lainnya sehat. Ingat ya, penyakitnya jarang. Poin penting, lanjut ke akurasi tesnya. Tes mamogram ini cukup bagus. Kalau seorang wanita memang punya kanker, tesnya akan 90% akurat mendeteksinya. Ini disebut true positive rate. Tapi, tes ini nggak sempurna. Kalau seorang wanita tidak punya kanker,
tesnya akan keliru memberikan hasil positif sekitar 7%. Ini false positive rate. Jadi akurasinya 90% kalau memang ada kanker, tapi ada 7% alarm palsu untuk orang sehat. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kamu seorang wanita dapat hasil mamogram positif, berapa peluang kamu benar-benar kena kanker? Intuisi saya bilang, ya pasti tinggi lah, mungkin 80% atau 90% kan tesnya akurat. Dan disinilah intuisi kita terjun bebas. Berdasarkan angka-angka tadi, peluangnya hanya sekitar 9,4%? Hah, tunggu. Cuma 9,4%? Serius? Itu gila. Intuisi saya salah total. Bisa tolong diuraikan lagi angkanya? Gimana bisa dari tes 90% akurat hasilnya jadi sekecil itu? Oke. Kuncinya ada di jumlah alarm palsu yang masif. Maksudnya? Saya masih bingung, dari mana datangnya ratusan orang dengan hasil positif palsu itu. Oke, kita urai pelan-pelan. Ingat kita punya 10.000 wanita, kelompok pertama, 80 wanita yang benar-benar sakit. Tesnya 90% akurat, jadi 90% dari 80 orang ini, yaitu 72 orang, akan dapat hasil positif yang benar, true positif. Oke, 72 orang. Kelompok kedua, 9.920 wanita yang sehat. Tingkat alarm palsu tes ini 7%. Jadi, 7% dari 9.920 wanita sehat ini, yaitu sekitar 694 orang, akan dapat hasil positif yang keliru, false positif. Astaga, oke, saya mulai paham. Jadi total orang yang dapat hasil tes positif itu ada 72 orang dari kelompok sakit, ditambah 694 orang dari kelompok sehat. Totalnya 766 orang. Tepat. Jadi dari 766 orang yang memegang hasil tes positif di tangan mereka, hanya 72 orang yang benar-benar sakit. Jadi peluangnya ya 72 dibagi 766. Itulah kenapa hasilnya hanya sekitar 9,4%. Wow. Sebagian besar hasil positif itu ternyata alarm palsu. Ini terjadi karena penyakitnya sangat jarang, sehingga jumlah alarm palsu dari populasi sehat yang masif, yaitu 9.920 orang, jadi jauh lebih banyak daripada jumlah deteksi asli dari populasi sakit yang kecil. Ini benar-benar membuka mata. Ini bikin saya jadi mikir berapa banyak keputusan medis yang penuh kepanikan diambil berdasarkan hasil tes awal, padahal statistiknya menceritakan kisah yang jauh lebih tenang. Tepat. Artinya hasil positif itu bukan vonis, tapi sinyal untuk melakukan tes lebih lanjut yang lebih akurat. Persis. Levitin menyarankan cara visual yang bagus untuk memahami ini tanpa harus pusing dengan rumus, yaitu dengan four-fold table. Kamu bisa gambar kotak 2x2 dan isi jumlah orang di tiap kategori. Kalau divisualisasikan, logikanya jadi jauh lebih gampang dicerna. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kesalahan logika di kasus Sally Clark dan tes medis tadi ternyata kesalahan yang sama ya, dan bahkan punya nama khusus ya. Betul. Ini dikenal luas sebagai kekeliruan jaksa atau prosecutor's fallacy. Ini adalah kesalahan klasik dalam memahami probabilitas bersyarat. Secara teknis, kekeliruannya adalah menyamakan P bukti tidak bersalah dengan P tidak bersalah bukti. Waduh, rumit itu. Haha, tenang. Oke, P bukti tidak bersalah. Itu maksudnya probabilitas munculnya sebuah bukti dengan asumsi orang itu tidak bersalah, begitu? Tepat. Contohnya di pengadilan, ahli forensik bilang, peluang sampel DNA di TKP cocok dengan DNA terdakwa secara kebetulan hanya 1%. Pernyataan ini adalah tentang kelangkaan bukti itu sendiri. Ini P bukti tidak bersalah. Oke. Tapi jaksa dan seringkali juri salah menafsirkannya menjadi hanya ada 1% kemungkinan terdakwa tidak bersalah. Nah, yang kedua ini adalah P tidak bersalah bukti. Padahal yang pertama cuma bilang kalau orang ini tidak bersalah, kecil banget kemungkinannya kita nemu bukti ini. Sementara yang kedua itu udah jadi kesimpulan akhir tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Itu lompatan logika yang sangat besar dan berbahaya. Sangat besar. Karena untuk sampai pada kesimpulan kedua, kita butuh informasi lain. Misalnya seberapa besar populasi orang lain di kota itu yang DNA-nya mungkin juga cocok. Apa ada alibi? Apa ada bukti lain? Mengabaikan itu semua adalah resep bencana. Dan buku ini mengutip contoh yang bikin merinding dari seorang ahli bedah. Ya, saya baca bagian itu. Ini terdengar mengerikan. Apa yang terjadi? Dia salah memahami probabilitas bersyarat. Persis seperti kekeliruan jaksa.
Datanya menunjukkan bahwa 93% wanita penderita kanker payudara berasal dari kelompok berisiko tinggi. Jadi, P berisiko tinggi punya kanker sama dengan 93%. Oke. Dia salah menafsirkannya seolah-olah P punya kanker berisiko tinggi juga 93%. Dia membalik logikanya. Padahal, setelah dihitung dengan benar, risiko sebenarnya bagi wanita di kelompok itu hanya sekitar 1%. Ya ampun, 90 wanita. Itu bukan sekedar salah hitung, itu malpraktik besar-besaran karena gagal paham statistik dasar. Dia melebih-lebihkan risikonya hampir 100 kali lipat dan meyakinkan 90 wanita untuk mengangkat payudara mereka yang sehat. Konsekuensinya benar-benar menghancurkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita semua, bukan hanya ahli statistik, untuk memahami prinsip-prinsip ini. Ini bisa mempengaruhi hidup dan mati. Jadi, jelas banget ya, intuisi kita soal peluang itu seringkali payah banget. Baik di ruang sidang, di ruang dokter, atau bahkan saat kita baca berita hasil survei, kita harus berhenti sejenak, tarik nafas, dan bertanya, apa sih yang sebenarnya angka-angka ini coba katakan? Betul. Peluang apa dengan syarat apa? Tepat sekali. Mengajukan pertanyaan itu saja sudah setengah dari pertempuran. Memahami probabilitas bersyarat adalah salah satu superpower berpikir kritis yang bisa kita miliki di abad ke-21 ini. Oke, sebelum kita tutup, ada satu teka-teki terakhir dari buku ini untuk ngetes kita semua. Untuk melihat apakah kita sudah belajar sesuatu hari ini. Ini pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan. Bayangkan ada permainan di pinggir jalan. Si penipu punya 3 kartu. Satu kartu, kedua sisinya merah-merah. Satu kartu, kedua sisinya putih-putih. Dan satu kartu campur merah-putih. Oke. Dia mengocoknya di dalam topi, mengambil satu kartu secara acak, dan meletakkannya di atas meja. Sisi yang kamu lihat warnanya merah. Dia kemudian nawarin taruhan. Dia bilang, sisi sebaliknya dari kartu ini pasti merah juga. Saya berani taruhan. Logikanya, kartu yang saya pegang ini kan pasti antara yang merah-merah atau yang merah putih. Jadi sisi baliknya bisa merah atau putih. Peluangnya 50-50 kan? Pertanyaannya, apakah kamu mau menerima taruhannya? Pikirkan baik-baik. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda dan menunjukkan sekali lagi betapa licinnya probabilitas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.